FINCH, Financial Intelligence Curriculum for High School. Dalam menjalani bisnis mereka masing-masing. Ini menarik karena berkaitan dengan 3 anak muda yang berbagi ilmunya melalui satu akademi. Dan mereka berharap dengan apa yang mereka bagikan, mereka menciptakan entrepreneurs muda lainnya. Siapa mereka? Mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Bagaimana jadinya kalau 3 entrepreneur muda dari beragam latar pendidikan bergabung bersama membentuk sebuah inkubator yang khusus memberikan pelatihan bagi para pelajar yang ingin menjadi pengusaha? Adalah Nicholas Kurniawan, Reginald Indarsin, dan Timotius Wong yang bertemu saat mereka kuliah di Prasetya Mulia. Memiliki gairah yang sama dalam wirausaha dan ingin berbagi pengalaman kepada sesama generasi muda. Baik Nicholas, Reginald, maupun Timotius sama-sama terjun ke dunia usaha sejak muda karena faktor kepepet. Mereka pernah merasakan susah, namun keinginan berbisnislah yang menyelamatkan mereka. Sekarang reputasi mereka sebagai pengusaha sudah tidak diragukan lagi. Nicholas yang sudah menjadi eksportir ikan hias sejak masih kuliah, Reginald dengan bisnis IT consulting-nya, sedangkan Timotius memiliki bisnis property development. Berbagai penghargaan pun sudah mereka raih, mulai dari wirausaha muda mandiri, penghargaan dari Kementerian UKM hingga beasiswa penuh dari kampusnya. Melalui Sinergi Academy, mereka berbagi sekaligus menyebarkan virus entrepreneurship kepada pelajar dalam bentuk bootcamp. Saat ini sudah ada ratusan pelajar dan mahasiswa yang mengikuti inkubasi Sinergi, masih cukup jauh dari target mulia mereka menciptakan 5 juta entrepreneur untuk Indonesia. Dan tanpa berlama-lama, saya berikan pada Pak Timotius tempat dan waktunya. Terima kasih. Baik, salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Timotius Wong, saya dari Jakarta. Usia saya masih 20-an tahun, tapi puji Tuhan, saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat dari video atau dari cerita Pak Sentoso tadi, itu semata-mata anugerah dan berkat daripada Tuhan. Jadi bukan karena siapa saya, tapi karena pimpinan Tuhan lah semua saya boleh ada hari ini. Dan terima kasih juga untuk pihak sekolah dari Kanhan jika pada sore hari ini saya punya kesempatan untuk boleh sharing pengalaman saya, sharing tentang bagaimana saya bisa ada sebagaimana saya hari ini, tentang pengalaman bisnis, keuangan, dan seterusnya. Nah, di sini saya mulai dengan cerita bahwa saya ini background-nya dari kuliah jurusan bisnis, S1 bisnis di Prasetya Mulia. Puji Tuhan waktu itu di tahun 2010 ketika saya masuk kuliah, ada sekitar 3.000 calon mahasiswa yang mau masuk ke kampus itu, sekarang mungkin lebih banyak lagi. Ternyata dari sekitar 3.000 calon mahasiswa, tapi saya salah satu dari antara 5 orang yang mendapatkan kesempatan mendapat beasiswa penuh, tanpa ada kontrak kerja, tanpa ada ikatan apapun, tapi saya dapat beasiswa penuh gitu. Singkat cerita, ketika saya kuliah juga saya tergolong mahasiswa yang cukup aktif. Nah, saya juga sempat mengambil S2 Bapak Ibu, tapi S2 saya bukan di bisnis, saya mengambil S2 teologi. Bapak Ibu, ketika saya lulus kuliah S1, saya sebenarnya sempat ditawari kerja di sekitar kurang lebih kalau saya nggak salah 28 perusahaan lokal. Saya sempat ditawari kerja juga sampai ke Malaysia, sempat ditawari kerja sampai ke China, dan jujur yang tawarannya paling besar adalah saya pernah ditawari kerja sampai ke Amerika waktu itu Bapak Ibu. Nah, saya akan lanjutkan Bapak Ibu, ini pengalaman bisnis saya, jadi sejak saya kuliah, itu sudah pernah menjalankan beberapa bisnis, dari bisnis kuliner, bisnis kos-kosan, bisnis agent property, bisnis online, bisnis ekspor, bisnis di bidang pendidikan, sampai yang terakhir, akhirnya saya di bisnis properti. Saya juga sempat diundang oleh US Embassy, dan saya dibayarin tiket untuk pergi ke Amerika, dan ya semua ya satu tentu itu anugerah Tuhan. Tapi saya hari ini pengen cerita bagaimana dari SMA sebenarnya saya sudah mulai mempersiapkan diri saya sehingga ketika saya kuliah, ketika saya bekerja, ketika saya lulus kuliah, ya saya bisa puji Tuhan satu langkah lah dibanding di depan teman-teman saya yang lain. Ini yang pengen saya bagikan hari ini ke teman-teman dan kepada Bapak Ibu semua. Itu sedikit perkenalan dari saya. Berarti kalau ada yang mau tanya-tanya juga sangat-sangat boleh. Tapi itu sekian dari presentasi saya, karena saya pengen lebih banyak cerita ke pengalaman pribadi sih Bapak Ibu. Jadi saya bukan mau menggurui di hari ini, tapi lebih ke sharing sebenarnya. Jadi saya pengen berbagi aja sih pengalaman saya seperti apa, yang harapan nanti mungkin teman-teman yang masih di SMA, yang kesempatan masih sangat-sangat terbuka, ya bisa dapat inspirasi dari sini dan
juga mencoba hal yang sama. Sehingga ketika nanti kalian kuliah, ketika kalian bekerja, kalian buka usaha, ya berkat Tuhan banyaklah gitu. Karena saya percaya bahwa ada banyak orang berkata seperti ini, orang yang biasa-biasa aja itu kalah dari orang yang pintar lah gitu, orang yang udah jenius, lahir pintar dan seterusnya. Orang yang pintar itu masih kalah sama orang yang gigih. Jadi mungkin lahir biasa-biasa aja, saya juga dulu IQ-nya nggak begitu tinggi, tapi saya mau nggak mau modal gigih, rajin, ya masih bisa gitu berhasil. Nah orang yang gigih, rajin sekalipun, itu akan kalah sama orang yang paling tinggi, yang saya bilang adalah orang yang beruntung. Jadi yang beruntung tuh istilahnya udah nggak ada yang ngalahin lah. Kita mau serajin apapun, sepintar apapun, tetap aja kalah sama orang yang beruntung gitu Bapak Ibu. Nah, cuman ketika saya mendengar seorang filsuf dari Romawi, namanya Seneca, dia pernah berkata, keberuntungan itu ada rumusnya loh. Karena seolah keberuntungan ya berarti nasib dong, takdir dong. Kalau saya hidupnya nggak beruntung, emang takdir saya nggak beruntung. Nggak juga. Seorang filsuf Romawi, Seneca pernah bilang, dan Seneca ternyata masih sepupuan sama Pontius Pilatus, dia pernah bilang bahwa keberuntungan itu ada rumusnya. Keberuntungan sama dengan kesempatan ditambah dengan persiapan. Kesempatan datang dari Tuhan. Tapi persiapan datang dari kita manusia. Nah, ini yang menjadi cikal bakal pertama kali saya kalau mau cerita, bagaimana sih saya pertama kali bisa melek finansial? Saya punya sebuah mimpi. Saya punya sebuah impian. Saya punya mimpi seperti ini, bahwa suatu hari saya nggak mau lagi cuma sekedar bekerja untuk uang. Tapi saya mau suatu hari saya bisa membuat uang yang bekerja untuk saya, dan saya bekerja untuk kemuliaan. Oh, saya membuat sebuah rencana, Bapak Ibu, itu masih umur 15 tahun, masih sangat-sangat idealis, tapi saya membuat sebuah perencanaan. Nah, tapi ketika saya berpikir, gimana caranya ketika saya umur 30, saya bisa pensiun? Gimana caranya umur 30, saya punya perusahaan yang cukup besar, sehingga saya bisa tinggal begitu saja. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu, Warren Buffett bisa menjadi orang terkaya di dunia, dia nggak punya bisnis. Dia cuma punya satu, investasi. Dia menghasilkan keuntungannya cuma dari investasi saham. Maka saat itulah pertama kalinya perjumpaan saya dengan dunia investasi, dengan dunia saham. Saya bilang, oke, saya tertarik untuk belajar yang namanya investasi saham. Saya masih umur 15-16 tahun saat itu. Tapi saya tertarik untuk melek finansial, untuk belajar tentang saham. Karena melihat orang terkaya dunia, Warren Buffett bisa seberhasil itu hanya dari investasi saham. Suatu hari, jadi saya bersyukur dengan guru SMA saya masih kelas 11 SMA, Bapak Ibu, masih kelas 11, tiba-tiba guru ekonomi saya bikin sebuah project. Project yang sangat sederhana, project yang sangat simpel, gak ada persiapan, gak ada apa-apa, dia kepikiran, dia bikin simulasi trading saham. Hanya dalam 2 bulan, kita melakukan investasi simulasi trading saham secara virtual dengan modal virtual 100 juta rupiah. Cuma angka dong, 100 juta nggak benar-benar ada uangnya. 2 bulan saya bisa menghasilkan 300 juta rupiah, Bapak Ibu. Hanya dalam 2 bulan. Wah, akhirnya semua kaget, saya juga kan, wah gila, saham luar biasa ya. Kayak dalam waktu singkat bisa menghasilkan keuntungan sebesar ini, dan seterusnya. Nah, akhirnya saya mulai ingin mendalami saham lagi. Akhirnya saya benar-benar pengen seriusin saham dan seterusnya. Saya datang ke orang tua saya bilang, Mama, saya benar-benar pengen belajar untuk investasi saham. Orang tua saya bilang, nggak boleh, saham judi. Dan saya bisa menjelaskan. Karena selama saya 2 bulan belajar untuk trading saham, meskipun nggak diajarin sama guru, saya otodidak, saya belajar sendiri. Saya cari tahu bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara baca laporan keuangan, bagaimana melihat grafik. Saya belajar sendiri, saya otodidak. Akhirnya saya belajar, saya beli banyak buku, saya belajar dari internet, online, dan seterusnya. Ya, akhirnya saya bisa. Dan saya menjelaskan bahwa enggak, saham itu nggak judi, saham itu adalah investasi. Tergantung kitanya. Saham bisa jadi judi kalau ketika saya beli sebuah saham dan ditanya, kenapa kamu beli saham ini? Hoki-hokian aja. Oh, tebak-tebakan. Barangkali ternyata nanti untung, ya udah hoki. Wah, itu judi, Bapak Ibu. Atau misalnya, kenapa kamu beli saham ini? Oh, ya saya ikut-ikutan teman. Karena teman yang bagusnya, saya ikut-ikutan. Itu juga judi. Tapi saya bilang ketika saya mau beli suatu saham, saya nggak tebak-tebakan. Saya pelajari laporan keuangan nih, saya pelajari analisa grafiknya. Sehingga ketika saya mau beli satu saham, saya bisa jelaskan, kenapa saya mau beli ini. Oh, karena pertumbuhan keuangannya seperti ini. Karena rasio utang dan modalnya seperti ini, saya punya penjelasan yang rasional. Kenapa saya mau beli. Nah, kalau saya siap rugi, saya tahu kalau saya rugi, batas rugi saya berapa. Saya harus jual di harga berapa, beli di harga berapa. Itu membedakan antara analisa dan juga judi. Lagi pula, saya mau masuk ke saham, bukan karena saya semata-mata mau cari uang.
Bukan mau gaya-gayaan masih SMA udah investasi saham. Tapi saya bilang, saya mau suatu hari, saya mau hidup untuk pelayanan. Saya mau hidup mau cuma cari uang. Tapi saya butuh dukungan uang, saya butuh ada passive income. Dan saham bisa. Waktu di kampus, saya mendirikan klub saham, Finance Investment Society. Kenapa? Karena saya pengen belajar untuk mendalami dunia saham. Tapi kalau saya mengundang orang-orang buat ngajari saya, orang bilang, siapa kamu? Saya mengundang pakar-pakar saham buat ngajari saya, siapa kamu mau undang-undang? Tapi kalau saya bikin Prasetya Mulia Finance Investment Society, lalu saya undang pakar-pakar ekspert-ekspert saham, mereka merasa, wah, saya diundang sama Prasetya Mulia, sama nama besar kampus saya. Kalau sebenarnya enggak, yang undang saya pakai nama besar kampus saya, ntar datang yang dampingi saya juga, ya belajar saya juga sama teman-teman. Dan mungkin udah kayak melihat, wah ini anak, si Timotius ini enak banget, emang udah jalannya lah, selalu lancar, bisa bisnis, bisa investasi saham, bisa punya passive income. Ya, itu kelihatannya Bapak Ibu. Kelihatannya bagus-bagus doang. Ya, tapi hidup juga nggak semulus itu. Saya masih ingat waktu saya masih semester 5, umur 20 tahun, suatu hari tiba-tiba saya terbangun, saya mendengar mama saya menangis, histeris, saya tanya, kenapa? Saya kaget. Mama saya bilang, usaha papamu bangkrut. Usaha papa yang udah dibangun puluhan tahun, nyekolahin kamu dari TK, SD, SMP, SMA, habis. Ditipu sama karyawan sendiri, ya udah kerja puluhan tahun, ya bahkan anaknya papamu yang sekolahin. Terus itu keluarga saya mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi, karena akhirnya tiba-tiba terputus. Nggak punya penghasilan lagi orang tua saya. Tapi puji Tuhan di tengah kondisi krisis, orang tua saya bisa bilang, untung ya. Lagi krisis orang tua bisa bilang, untung ya. Satu, kamu ada beasiswa. Kalau nggak mungkin kita nggak bisa lanjutin buat bayarin kamu kuliah. Kedua, untung saat itu saya punya bisnis sendiri. Akhirnya saya bisa hidup sendiri, bisa bayar uang kos, uang transport, kuliah juga beasiswa. Saya bisa tutupin dengan biaya sendiri, bahkan untuk biaya hidup sehari-hari, untuk makan di rumah, untuk uang pembantu, itu udah saya cover. Jadi cukup meringankan orang tua. Dan untung yang ketiga, waktu saya udah melek finansial, saya udah benar-benar sangat-sangat was-was masalah investasi, masalah menabung, masalah kesehatan keuangan, karena kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba ada musibah yang menimpa hidup kita. Dan yang mengalami hal seperti itu ternyata saya nggak sendiri. Saya ketemu dengan teman-teman ketika saya kuliah yang mengalami hal yang sama. Kalau saya, usaha orang tua saya waktu itu bangkrut, saya ketemu teman yang ada yang ketika dia masih kuliah, tiba-tiba orang tuanya kena PHK. Ada yang ketika masih SMA, tiba-tiba papanya sakit dan akhirnya meninggal. Namanya cuma ibu rumah tangga dan nggak punya pekerjaan. Ada memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi karena kita bisa bertahan hidup, satu, karena kita punya bisnis. Kedua, karena kita punya penghasilan. Yang kedua, karena kita tahu bagaimana cara mengolah keuangan. Nggak setiap dapat uang habis, sampai kita tahu bagaimana mengatur keuangan kita supaya kondisi apapun yang mendadak terjadi, kita nggak panik. Nah, akhirnya dari situlah saya tergerak di tahun 2013, saya dan teman-teman membuat sebuah gerakan untuk gerakan Youthpreneurship Movement. Gerakan anak muda berbisnis. Ya sekarang berkembang menjadi gerakan melek finansial. Di mana kita keliling ke Indonesia. Saya belum pernah ke Banjarmasin, tapi pas saya pernah diundang untuk seminar di Samarinda, untuk yuk kita memberikan motivasi, kita mendukung untuk anak-anak dari SMA, kuliah. Ayo kita melek finansial sejak kita masih muda. Kita mulai mikirin bagaimana cara mendapatkan penghasilan, bagaimana cara kita menabung, investasi sejak kita masih muda. Karena semakin kita dini, peluang kita semakin besar. Semakin kita tunggu nanti, kita lulus kuliah, kita berkeluarga, tanggungan kita semakin berat. Biaya kita semakin besar, bebannya semakin besar. Kita keliling dan seterusnya. Ya puji Tuhan akhirnya gerakan kita diakui. Akhirnya tadi kita sempat diundang oleh Andi Efno yang masuk ke TV. Kita sempat diundang oleh Gubernur Kalimantan Timur membawakan seminar. Saya juga sempat diminta oleh Bank Indonesia untuk membuat sebuah kurikulum entrepreneurship wirausaha untuk sekitar 5.000 sekolah SMA negeri dan SMK di Indonesia. Kami juga sempat diminta untuk beberapa sekolah swasta untuk buat kurikulum entrepreneurship dan seterusnya. Kayak mengadakan bisnis camp, bagaimana kami mendidik anak-anak untuk yuk kita belajar bangun bisnis dari nol, supaya kamu bisa punya penghasilan sejak kamu masih muda, masih SMA, masih kuliah. Dan akhirnya kita terus berkembang, dapat penghargaan, saya diundang ke Amerika, semua dibiayai, diundang oleh Google, oleh Microsoft, oleh Venture Capital, oleh Universitas di Amerika, dan seterusnya. Saya pernah diundang untuk membawakan seminar di Amerika, yaitu semua anugerah Tuhan. Nah, evaluasinya apa? Kita merasa bahwa
Betul sih, orang-orang yang udah ikut program kita, ikut kurikulum kita, bener mereka punya bisnis, meskipun masih SMA, meskipun masih kuliah, karena udah ikut modul kita. Tapi dari anak-anak yang mulai bisnis yang akhirnya bertahan, ya nggak banyak. Karena balik lagi, nggak semua orang terakhir jadi pengusaha. Nggak semua orang terakhir jadi pebisnis. Nggak semua orang terakhir jadi pedagang, jadi entrepreneur. Ada orang-orang yang pengen mengejar passion, Kak, saya pengen mengejar passion. Saya pengen jadi musisi, saya pengen jadi seniman, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi arsitek. Tapi saya tetap pengen secara keuangan aman. Saya tetap pengen secara keuangan saya sejahtera. Saya mau tetap secara keuangan saya sehat. Meskipun saya bukan pengusaha. Meskipun saya nggak kuliah keuangan. Nah, itu akhirnya menjadi pukulan buat saya, oke, kita nggak bisa cuma akhirnya ngajarin orang, bikin kurikulum, cuma buat, ayo kita berbisnis. Ayo dari kuliah kita bisnis. Nggak bisa. Karena toh akhirnya saya juga lihat banyak orang-orang yang ada bisnis, penghasilannya besar, tapi karena mereka nggak bisa mengelola keuangan mereka, ketika krisis, buyar juga, berantakan juga. Nah, akhirnya kita mulai beralih fokus, oke, kita nggak bisa nih cuma ngajar, oke lah dari 2013 sampai 2019, sudah 5 tahun ini, kita mendukung orang-orang, ayo kita bisnis. Tapi kita percaya, semua model sekolah, kita sekolah buat apa sih? Supaya kita bisa lulus, dapat kuliah di tempat kampus-kampus yang bagus. Kenapa kita kuliah kampus yang bagus? Supaya kita lulus bisa dapat pekerjaan yang baik. Kenapa kita pekerjaan yang baik? Supaya kita bisa mendapatkan gaji atau penghasilan yang baik. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan uang. Jadi cara mendapatkan uang bukan cuma hanya dari bisnis. Apapun profesimu, apapun passionmu, kita bisa dapat uang. Tapi apapun pekerjaanmu, kita perlu belajar yang namanya mengelola keuangan secara pribadi. Kita akhirnya mengadakan seminar-seminar belakangan ini untuk, ayo kita harus sadar, harus mulai keuangan. Kita perlu belajar yang namanya financial intelligence, kecerdasan keuangan. Bukan tunggu nanti udah dapat uang, udah kerja baru mengelola keuangan, jangan. Dari SMA kita udah bisa. Nah, kali ini kita membawa pelajaran yang kita sebut dengan Financial Intelligence Curriculum for High School, atau kita singkat dengan FINCH, yaitu kurikulum kecerdasan finansial buat anak-anak SMA. Kita desain modulnya menjadi 4 semester, di mana semester pertama kita bakal belajar tentang saving. Nah, semester kedua, tingkat yang kedua, kita bakal belajar tentang investasi saham. Kita bakal simulasi saham. Tapi bukan nggak pakai kertas dan koran kayak zaman saya dulu. Kita bakal pakai aplikasi. Kita bakal pakai teknologi. Kita akan ngajari bagaimana kamu menganalisa saham. Kamu nggak judi, jangan tebak-tebakan. Tapi kamu belajar untuk menganalisa. Kamu belajar untuk beli saham karena pertimbangan. Kita belajar tentang bagaimana kita investasi emas. Kalau mau belajar saham, mau investasi emas, perginya kemana? Mulainya dari mana? Hitungnya bagaimana? Lalu bagaimana investasi forex, derivatif, dan kawan-kawannya? Bagaimana supaya kita nggak kena jebakan, tipu-tipuan yang kita sebut dengan skema Ponzi. Jebakan-jebakan yang, yuk kamu mau dapat uang instan nggak, cepat kaya raya. Wah, bagaimana mengenali nih jebakan-jebakan dan yang benar-benar real. Lalu semester yang ketiga nanti kita akan belajar sama-sama tentang perencanaan keuangan. Bagaimana saya yang masih SMA udah merencanakan keuangan untuk saya nanti kuliah, sampai saya bekerja, sampai saya menyiapkan dana untuk menikah, menyiapkan dana untuk beli rumah, menyiapkan dana untuk beli mobil, menyiapkan dana untuk pensiun. Itu udah dihitung semuanya dari teman-teman masih SMA. Dan tingkat yang terakhir semester keempat kita bakal sama-sama belajar untuk bagaimana saya masih dari SMA udah belajar tentang passive income. Bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan kalau tadi saya dari kos-kosan, ini bahkan teman-teman bakal belajar bagaimana saya masih SMA dengan apa yang saya punya, dengan instrumen musik, dengan instrumen digital dan lain-lain, kita udah bisa mendapatkan passive income. Kita udah mengenal konsep bahwa saya investasi, bagaimana konsep saya membuat uang bekerja buat saya, dan saya nggak lagi bekerja untuk uang. Saya bekerja buat active income saya pakai buat beli aset menghasilkan passive income untuk saya bisa hidup. Nah, ini akan kami desain sedemikian rupa, sudah kami buat, dan akan coba kami implementasikan. Nah, kenapa kita mau masuk ke SMA? Karena kita lihat di luar sana ada nggak sih yang ngajarin tentang financial intelligence? Banyak, Bapak Ibu. Di luar sana yang mau ngajarin tentang kecerdasan keuangan itu banyak. Tapi, harganya mahal. Saya udah cari tahu ada yang 1 bulan itu bayarnya 20 juta. Mahal sekali. Ada cuma 1 pertemuan atau beberapa kelas itu dibayar 6 juta per pertemuan. Buat kita mahal sekali. Padahal menurut kita, pendidikan keuangan itu bukan cuma buat orang-orang yang berada. Bukan cuma buat orang-orang yang, wah udah punya perusahaan, punya uang, baru kelola. Enggak. Dari kita pun sejak dini harus belajar mengelola keuangan. Dan kalau kita bisa bawa masuk ini ke sekolah-sekolah yang jumlah anaknya ratusan, maka yang tadi biaya mahal puluhan juta per orangnya, kita bisa bagi ke ratusan orang.
per anak jatuh-jatuhnya per semester cuma ratusan ribu. Bisa jadi sangat terjangkau. Per pertemuan harus berapa juta, per pertemuan cuma 30-an ribu. Itu bagaimana cara kita membawa satu hal yang betul-betul sangat sophisticated, yang sangat mahal, tapi karena kita punya visi bahwa enggak, anak-anak muda terus belajar untuk bisa mengelola keuangan, harus belajar melek finansial, belajar investasi, belajar perencanaan keuangan sedini mungkin. Nah, itu sedikit sharing dari saya untuk teman-teman Bapak Ibu hari ini. Waktu saya sudah habis, supaya nanti kita punya sesi untuk tanya-jawab. Jadi saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu, dan teman-teman sudah menggunakan sharing saya. Tuhan berkati. Oke, makasih Pak Timotius. Saya biasa panggilnya bro sih ya, bro Tim. So, jikalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan langsung ngomong di kolom chat atau langsung unmute dan speak up aja. Gitu. Kalau misalnya belum ada yang berani nanya, biasanya butuh penglaris dulu gitu ya. Jadi penglarisnya saya akan minta tolong beberapa guru, misalnya Bu Apriana atau Bu Iren untuk bertanya. Tapi saya akan mulai dengan diri saya sendiri dulu ya. Saya mau nanya. Saya lihat di sini, yang nonton YouTube kita ada sekitar 80 orang. Ya, itu udah kombinasi antara guru sama orang tua sama siswa. Yang di dalam chat, yang di dalam room Zoom ini ada 96. Jadi dijumlahin kurang lebih ada 170 orang. Nah, kan 170 orang ini kan beraneka ragam ya, kelas 10, 11, 12. Kelas 11, 12 juga ada penjurusan IPA, IPS. Gitu. Itu membuat saya bertanya loh, Bro Tim. Sebenarnya anak-anak IPA perlu belajar kayak beginian nggak sih? Kayak, this is so like akuntansi, ekonomi. Kayaknya makan anak IPS deh. Jadi, emang ada relevansinya buat kita gitu, anak IPA gitu. Kira-kira jawabannya gimana? Baik, itu. Terima kasih Pak Sitoso, itu pertanyaan yang sangat baik. Pertama, saya pengen membedakan istilah yang namanya finance management sama financial intelligence. Nah, yang dimaksud dengan akuntansi, pendidikan finansial, keuangan, dan seterusnya, itu lebih kepada finance management. Itu betul, itu IPS. Wah, belajar gimana bikin laporan keuangan, bagaimana menyusun akuntansi, dan seterusnya. Tapi ketika saya bicara tentang financial intelligence, saya nggak bicara financial management. Saya bicara money management. Beda ya. Ada finance management, ada money management. Yang kita bicara adalah money management. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan uang. Mengelola uang, bukan bagaimana mengelola keuangan perusahaan, bukan. Tapi bagaimana mengelola keuangan pribadi. Nah, saya percaya, baik teman-teman mau IPA, mau IPS, apapun nanti profesinya, mau jadi dokter, jadi arsitek, jadi seniman, atau jadi apapun, mungkin yang IPS mau jadi pengusaha, yang IPA mau jadi yang lebih ke sains, dan seterusnya, tetap ujung-ujungnya akan menerima penghasilan. Tetap ujung-ujungnya akan menerima gaji atau penghasilan dalam bentuk lainnya. Dan menerima uang lah gitu. Dan ujung-ujungnya uangnya perlu dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Inilah pendidikan money management. Pendidikan financial intelligence. Untuk apapun pekerjaan kita, silakan teman-teman kejar passion masing-masing. Apapun passionnya, nggak harus bisnis, nggak harus entrepreneurship, tapi setiap kali passion teman-teman menghasilkan uang, apa harus dilakukan dengan uangnya? Supaya suatu hari ketika teman-teman nggak bisa bekerja untuk menghasilkan uang, uang tersebut tetap bisa menghasilkan untuk teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke, makasih Pak Timotius. Jadi ternyata mengelola keuangan itu sama pentingnya dengan menghasilkan uang ya. Ya, oke. Ada pertanyaan nih dari kelas 10, sorry ini kelas 12 ya. Hanis Angela gitu ya. Apakah dengan menabung saja sudah cukup untuk mengelola keuangan pribadi atau harus mencari uang juga? Mungkin maksudnya mencari uang bagaimana ya? Gimana kita bisa menabung kalau nggak ada penghasilan? Jadi mungkin yang udah pasti cari uang dulu. Kemudian cukup gak dengan nabung? Atau mungkin pertanyaan lebih benar adalah harus usaha juga nggak? Harus ada sampingan nggak? Harus investasi juga nggak? Gitu loh. Atau di konteks Pak Timotius kan harus main saham juga nggak? Gitu. Mungkin itu kali pertanyaannya ya. Baik. Jadi bayangannya seperti ini. Ada satu framework yang nanti akan kita juga ajarkan di pendidikan keuangan adalah supaya seseorang bisa punya keuangan yang sehat secara finansial, maka setiap kita dapat penghasilan, kita bagi tuh. Ada rumus namanya 30-30-30. Kita dapat penghasilan, kita alokasikan 30% untuk kita biaya konsumsi, untuk kita hidup sehari-hari, 30% harus kita tabung, 30% kita investasikan. Apa beda investasi sama nabung? Nabung ya kita cuma taruh duit buat jaga-jaga. Tapi tiap tahun ntar kita belajar namanya inflasi. Harga-harga makin mahal. Kalau kita cuma nabung uang, duit kita sebenarnya nilainya makin berkurang.
Tapi ketika kita investasi, kita mendapatkan return atau penghasilan yang lebih besar daripada nilai inflasi. Jadi dapat uang, kita tabung, kita investasikan, sisa 30% baru kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. 10% kemana? 10% untuk kita giving. Entah itu perpuluhan, zakat, kita giveaway, itu bukan hak kita. Anggaplah buang sial juga nggak apa-apa gitu. Nah, ketika kita bicara soal bagaimana mendapatkan uang, penghasilan segala macam, itu tujuan kita sekolah. Kayak tadi bilang, kita sekolah yang baik, dapat nilai yang baik, supaya kita lulus bisa masuk ke kampus yang baik, supaya kita lulus bisa dapat pekerjaan yang baik. Kenapa kita pekerjaan yang baik? Supaya kita dapat penghasilan yang baik. Betul ya? Tapi ternyata, fakta saya ketemu, orang yang punya penghasilan besar sekalipun, ketika mereka nggak bisa mengelola keuangannya, nggak bisa nabung dengan tepat, istilahnya uang cuma disimpan di bawah botol, dia nggak ngerti investasi, cuma taunya menabung uang, ya akhirnya krisis keuangan juga. Tapi saya ketemu orang-orang yang penghasilannya biasa-biasa aja. Tapi karena dia tahu bagaimana secara bijak mengelola keuangan dia, ketika dia krisis, dia nggak panik. Ketika dia krisis, dia nggak kekurangan uang. Ketika dia krisis, dia tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena dia sudah ahli, dia sudah pandai, dia dapat uang, dia tahu bagaimana cara mengalokasikan. Dapat uang, dia tahu bagaimana menabung, bagaimana investasi. Nah, jadi dua-duanya penting. Tapi kenapa kita lebih mengajarkan kepada bagaimana mengelola keuangan? Karena tadi, untuk mengajarkan dapat penghasilan, dapat uang, banyak caranya. Salah satunya dulu kita ngajarin entrepreneurship. Tapi teman-teman, apapun profesinya nanti, entah itu jadi dokter, entah itu jadi guru, entah itu jadi arsitek, jadi apapun, tetap bisa dapat penghasilan. Tapi apapun penghasilannya, kita harus belajar untuk mengelola uang kita secara bijak. Seperti itu. Oke, thank you. Jadi hal-hal seperti ini akan ada di dalam kurikulum Finch juga ya Pak. Jadi kita memang merancang kurikulum Finch mengcover banyak sekali aspek. Bayangin kita belajarnya 4 semester dalam 2 tahun. Jadi kita belajar dari yang namanya what is money, how money works, sampai instrumen investasi, sampai rencana pensiun, semua kita ajarin. Mungkin kalian yang masih SMA juga beberapa tuh nggak punya gambaran nih ngomongin apa sih gitu ya, ngomongin investasi, emas, bla bla bla. Tapi percayalah, in the end ketika kalian lulus kuliah, kalian bakal masuk ke real world, dan real world itu tidak semudah dan semanis yang kalian bayangkan. Nah, jadi ada baiknya kita punya persiapan-persiapan. Harapannya Finch ini bisa jadi satu persiapan yang bisa membantu kalian antisipasi. Oke? Dan sebagai penutup, kami akan serahkan kembali kepada pihak sekolah, yaitu kepada Ibu Iren. Silakan Ibu Iren. Baik, terima kasih Pak Santoso. Ya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Timotius selaku narasumbernya tadi. Kita sudah mendengarkan ya semuanya bahwa memang sangat bermanfaat sekali. Terlebih pembicaranya seputar bagaimana cara mengelola keuangan sejak dini. Finch, Financial Intelligence Curriculum for High School.